khotib yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Akbar. Kepada Ustaz Akbar kami persilakan. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akmala lana ad-dina wa atama 'alaina an-ni'mah wa ja'alna muslimina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamun tasliman katsira amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah selalu saja ada cobaan hidup yang kita hadapi. Tidak jarang mata menangis karena beratnya beban dalam kehidupan ini, sehingga ada yang berbelok arah dari jalan yang Allah tentukan menuju jalan yang dimurkainya. Namun ada pula orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, yang tidak terpengaruh dengan hambatan dan rintangan di hadapannya. Ia hanya fokus dengan tujuan yang mulia, tentunya yang mengantarkan ia pada kebahagiaan itu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah karena dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para hadirin, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menjanjikan kepada mereka yang istiqamah ketika nanti menghadapi dahsyatnya sakaratul maut, ketika semua manusia takut dalam ketidakpastian apakah nantinya mereka masuk surga atau neraka. Maka pada saat itulah Allah menurunkan para malaikat untuk menemui hambanya di muka bumi, untuk menyampaikan kepada hambanya agar tidak takut dan sedih, karena setelah ia meninggal dunia Allah akan menghadiahkannya baginya surga yang kelak dan abadi. Demikianlah hidup bagi orang yang istiqamah di jalan Allah. Mereka yang tidak pernah menyerah dengan sulitnya keadaan, mereka yang tetap bangkit meski telah jatuh berkali-kali. Bukankah seorang ulama pernah berkata, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama dari 1000 karamah. Subutul karamati bidawamil istiqamah. Tumbuhnya karamah dan menjaga istiqamah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, istiqamah di jalan Allah sangatlah sulit, tetapi tidak berarti mustahil. Olehnya sebagai hamba yang lemah, mintalah kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta dianugerahkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai hayat nanti. Sebagai doa Imam Hasan Al-Basri kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah di jalan-Mu. Para hadirin, dikisahkan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang lahir di Mekah dan berasal dari suku Quraisy. Sejak lahir Abdullah bin Ummi Maktum sudah tidak bisa melihat. Meski demikian, ia selalu bersemangat menjalani serta mengisi hari-harinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak menanyakan perihal keadaan yang buta. Apakah wajib baginya untuk ke masjid? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau mendengar azan?" Abdullah lantas menjawab, "Iya, saya mendengarnya."
Rasul pun menjawab, kalau begitu tidak ada keringanan untukmu, kata Rasulullah SAW. Maka setelah kejadian itu, ia selalu bergegas ke masjid setelah mendengar azan berkumandang. Suatu ketika saat dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Namun keadaan itu tetap membuatnya istiqomah untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Keesokan harinya, dengan kaki yang terluka akibat sandungan, Abdullah berjalan menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat. Namun beberapa hari kemudian tiba-tiba seorang datang membantunya berjalan menuju masjid, dan setiap kali ia berangkat menuju masjid pasti akan dituntun oleh orang tersebut. Hingga suatu hari merasa penasaran timbullah di hatinya dan bertanya kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, siapa namamu? Aku benar-benar ingin mengetahuinya agar dapat mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Tanya Abdullah bin Ummi Maktum. Orang tersebut menjawab, "Apa untungnya bagimu mengetahui namaku, dan aku tidak mau engkau mendoakanku," jawab orang tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak lagi membantunya. "Aku tidak mau engkau membantuku lagi karena engkau tak mau mendoakanku." Ucapannya mendengar ucapan itu, orang tersebut pun memperkenalkan diri. "Wahai Abdullah Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Mendengar itu, Abdullah tersentak dan bertanya, "Kalau memang engkau adalah iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarkanku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana?" Tanya Abdullah. "Wahai Abdullah Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu? Katakanlah engkau hendak ke masjid, kakimu tersandung batu. Sungguh aku tidak ingin hal itu terulang kembali. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, hingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami syaitan menggodamu selama ini. Maka terpaksa aku mengantarmu ke masjid karena takut engkau tersandung lagi," jawab iblis tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menati jalan istiqomah dipenuhi anak dan duri, derita dan air mata pasti akan ada menghiasi derap langkah kaki kita. Namun yakinlah selalu bahwa Allah pasti akan memberikan kita balasan yang lebih indah dari yang kita hayalkan. Olehnya marilah kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah dan bersabar menjalaninya. Dan janganlah lupa sebelum mengajak orang lain untuk istiqomah, maka istiqomahkanlah diri kita, sebagaimana Imam Rafi pernah berkata, "Istiqomah bi nafsika yastaqim biha ghairuh, kaifa yakunu zillu mustaqiman wal udu awad." Istiqomahkanlah dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda dan menjadi lurus sementara badannya bengkok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innallaha huwas samiul alim. Alhamdulillah mu'ayyi sabirina bi azizi nasri, wa mu'asyari syakirina li hamili sukri, wa muwafaqil mukhtarina lil qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'am, wa salama li amihi fima haqama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina muntahan nuhur. Salatan daiman bila fana'in wala futur, wa salamun tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha, innallaha amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsi, wasana bi malaikatin wa ayyada bil mu'minina min ibadi. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ali rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma wardanil khulafa rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan wa an sayyidil ashabin nabika wa an tabi'ina tabi'i wa tabi'ina min tabi'ahum bisanin illa yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa khushu'ana wa ta'budana wa taksirana ya rabbal alamin. Rabbi firli wa liwalidayya Rabbi firlana wa liwalidina wa masayikhina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal yanha ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha 'azima yazidkum wa la yazkurullaha 'azima yazkurukum wa la zikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.